Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Hardian Putra. Kali ini saya akan menjelaskan tutorial penggunaan dari 3 aplikasi Microsoft Office, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Tutorial yang saya berikan adalah tutorial singkat, yang dimana salah satu dari 3 aplikasi itu. Ini dia tutorial dari Microsoft, beberapa aplikasi dari Microsoft Office. Yang pertama kali adalah Microsoft Word. Ini dia. Oke, kali ini kita akan membuat daftar isi dari Microsoft Word ya. Ini sudah saya siapkan beberapa topik yang akan dimasukkan ke dalam daftar isi. Ya, sebelumnya saya perbaiki dulu karena ini ada sedikit kesalahan. Ya, ini saya ganti dulu. Coba ke bawah. Oke, udah semua. Nah, jadi ini sebelumnya saya perbaiki karena nanti ada kesalahan sedikit. Oke, langkah pertama dalam pembuatan daftar isi secara otomatis, sebelumnya itu kita membuat yang namanya nomor halaman. Nah, ini ada dua, ada pilihan top of page dan bottom of page. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi, kita pilih yang paling tengah dan muncul nomor halaman, yang dimana ini berguna untuk memunculkan nomor yang ada di halaman yang tempat project yang kita buat. Ya, kita close. Nah, setelah itu, untuk membuat daftar isi secara otomatis, langkah pertama itu kita blok dulu topik satu ini, kita ubah ke heading 1. Nah, lakukan cara ini seperti yang di topik 1 tadi. Ya, ini ada topik 3. Nah, ini kita ubah ke heading 1. Oke. Nah, untuk subtopiknya ini kita ubah ke heading 2 karena dia subtopik atau penjelasan dari si topik itu. Ini lakukan dengan cara yang sama lagi, di heading 2. Ini heading 2 ya, heading 2. Nah, setelah itu kita akan memunculkan daftar isinya ya. Kita klik reference, terus ada table of content. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, kita pilih yang paling atas. Dan inilah dia hasil dari pembuatan daftar isi secara otomatis. Oke, yang kedua adalah Microsoft Excel, yang dimana saya sudah membuat datanya ya. Di sini ada nomor, nama, jenis kelamin, nilai, dan juga rata-rata. Di sini jenis kelaminnya masih kosong, jadi kita akan membuat jenis kelamin ini dalam bentuk combo box. Kita akan membuat combo box itu dengan pria dan wanita jenis kelaminnya. Ini kita blok dulu caranya untuk membuat combo boxnya. Ya, klik data validation yang ada di data, terus ada allow, ini value ini kita pilih list. Nah, setelah itu ada pilih source. Nah, itu kita blok aja di pria wanita yang telah saya buat ini. Setelah itu kita klik OK ya. Nah, setelah klik OK, nah disitu ada dua pilihan dari combo box ya. Yang dimana ini pria, terus Putri ini wanita, Rio ini kita pilih pria, terus Dinda ini wanita, dan Diki ini pria. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat rata-ratanya. Rata dari kedua nilai ini. Gimana sih cara kita membuat rata-ratanya dengan cara yang cepat sekali? Yang pertama yang kita lakukan adalah untuk mengetik ya, yang kita membuat rata-rata di sini. Oke, kita akan mengetik sama dengan average ya, average. Terus kita buka kurung ya, data apa yang mau kita berikan rata-ratanya. Nah, di sini E ya, 90 itu berada di E4. Terus kita akan baginya ke nilai 89 ini, berarti di F4 ya. Nah, setelah itu kita tutup kurung. Ya, kita tutup kurung, terus kita enter. Ya, tekan yes saja. Nah, ini tinggal kita scroll aja ke bawah. Oke, sudah kerja ke bawah dan dia akan mengcopy semua hasil dari rata-rata dari beberapa nilai absen tersebut. Itu dia tutorial dari Microsoft Excel yang saya berikan. Oke, kali ini selanjutnya adalah Microsoft PowerPoint. Jadi, di PowerPoint ini kita akan membuat yang namanya itu hyperlink. Hyperlink ini kayak kita mengakseskan suatu tombol nanti di PowerPoint itu, presentasi kita. Jadi kita akan bisa melakukannya ke sumber internet, ataupun ke slide selanjutnya, ataupun ke slide awal, atau kita bisa memperhatikannya hanya dengan tombol tersebut. Oke, cara yang pertama, kita buat dulu lingkarannya sebagai contohnya. Ya, ini saya sudah buat lingkaran di slide pertama, terus kita copy ya.
Nah, sebelumnya kita buat dulu teks kotak untuk membuat teksnya ya, sebagai penandanya. Nah, setelah memberi penandanya, ini kita bikin next ya. Saya geser ini di slide pertama ya, kita geser ke kanan. Oke, setelah itu kita buat slide selanjutnya. Nah, ini udah slide kedua, jadi ini anggap aja penjelasan dari presentasi kita. Nah, ini kita buat lagi lingkaran sebagai tombolnya, perumpamaan dari tombolnya. Terus ini kita copy ya, kita paste dengan gambar yang tadi, kita copy, kita geserkan ke tempat yang sebelah kirinya. Ini kita akan jadikan tempat previous ataupun untuk mengklik slide sebelumnya. Ya, ini kita buat dulu kotak teksnya ya. Terus ini kita copy. Oke, tunggu sebentar, saya geser dulu. Oke, ups, ada yang kesalahan sedikit. Oke, ya ini kita copy. Ini copy dulu ya. Terus kita apakan aja, Ctrl V aja. Oke, dan sudah ada di sini ya. Nah, ini tulisan teksnya, duanya di sini ya. Oke, dan ini geser dulu. Dan untuk membuatnya nih, saya bikin aja tulisannya ini adalah previous ya, previous. Oke, setelah itu kita bikin ini next lagi. Oke, ini untuk slide kedua. Sekarang kita klik yang slide ketiganya. Nah, kita lakukan cara yang sama lagi ya. Kita buat lingkarannya, ini lingkaran. Oke, saya buat lingkaran, dan ini kita copy dulu biar tidak ribet ya. Kita copy. Nah, ini udah ada dua lingkaran. Terus kita buat teks selanjutnya lagi, kita buat kotak untuk pembuatan teksnya. Ini kita copy ya, terus kita paste lagi. Oke, kita membuat teks ini. Oke, sebelumnya nih saya perbaiki dulu sebentar, ada kesalahan sepertinya ya. Sebentar, ini saya apakan dulu ya. Oke, saya tekan back to, selama bahasa Indonesia saja, slide awal ya. Ini kita akan tekan tombol untuk slide awalnya. Oke, daripada ribet kita tambahin aja lagi, dan ini dia. Oke, ini untuk stop ya. Kita akan memberhentikan kalau misalnya presentasi, ini untuk stopnya. Terus saya tambahin lagi lingkaran. Nah, ini untuk apa? Jadi saya akan membuat link ya, link internet. Tapi ini ibaratnya sumber kalau dari presentasinya. Oke, ini sumber, kita buat sumber di sini. Nah, setelah itu yang kita lakukan adalah kita bikin action ya, ke insert. Nah, di sini ada linksnya, kita klik action. Nah, di sini ada hyperlink to. Nah, hyperlink to nya ini ke next slide ya, betul. Oke ya, terus next slide selanjutnya ini ada previewsnya. Kalau previous ini kita berarti kembali ya, kita tekan yang sama, hyperlinknya ini ubah ke previous slide-nya. Oke, terus yang next ini kita lakukan yang kayak di pertama, next slide. Terus yang terakhir, nah ini kan ada 3 ya. Nah, kalau slide awal nih bukan previous lagi, tapi kita ubahnya ke first slide. Nah, ini untuk mengubah ke halaman awalnya. Ini untuk stop. Nah, ini end show ya. Nanti kalau pas tekan itu dia akan tiba-tiba hilang atau berhenti presentasinya. Oke, ini sumber. Berarti ini ada URL. Nah, URL-nya terserah ya, sumber apa yang mau kita ketik. Di sini saya umpamanya saya mau buat sumber dari YouTube ya, www.youtube.com ya. Terus kita klik OK. Oke ya. Nah, setelah itu tinggal kita lihat hasilnya. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah ada hasilnya nih. Ini kita ubah ke awal dulu. Nah, itu ada next. Ini tinggal kita klik aja. Nah, dia bakal otomatis langsung ke slide selanjutnya. Kalau kita previous lagi, dia akan ubah ke awal ya, sama seperti sebelumnya. Slide awal kita ubah ke awalnya ya. Terus ini sumber. Nah, ini kalau sumber dia otomatis akan
beralih ke internet. Nah, dia akan keliling gitu. Namun sayangnya di sini ada YouTube ya. Kemudian ini ada apa sedikitnya. Tapi itu hanya contoh saja. Dan ini stopnya. Kita bisa berhenti. Dan itu saja dari PowerPoint kita.